tadi kan gue sempat nanya sama Om Dendi Pak. Iya. Kalau kita mining itu penting nggak? Seperti RAM, prosesor, motherboardnya juga. Mungkin kalau motherboard 50-50 ya. Dia butuh Iya. PCIe yang agak tinggi, entah Gen 2 atau 3. Mungkin sekarang yang terbaru 4 ya. Apa? Sekarang Yang Gen pertanyaan 10 sekarang Intel mah. Udah sampai Gen 10. bukan PCIe-nya. Oh, PCIe ya, PCIe Gen 4. X4, Ya. PCIe X4 ya. Pertanyaan gue tadi, penting nggak sih RAM sama prosesor? Kedua titik itu dulu penting nggak? Harus mumpuni. Misal gue harus pakai Gen 11 gitu. Kalau Intel, kalau mungkin kalau si AMD gue harus ada Om Dendi. Iya nih, Gen kita 11. invite to speak ya Om Dendi ya. Nah, kalau mining sebenarnya nggak terlalu penting. Ya, jadi ada beberapa lini yang penting, ada beberapa yang enggak. Pertama, ya tentunya grafis ya. Grafis itu kan engine-nya. Tapi kalau prosesor itu dia bisa jadi penting, bisa enggak. Ya tentunya lo nggak bakal mau mining rig lo pakai prosesor yang cubluk banget ya. Karena apa? Kan mining rig juga kan ada sistem di situ, ada Windows. Terus dia akan ngehandle traffic dan segala macam. Jadi bisa dibilang kalau untuk prosesor itu dia kadar kepentingannya itu medium lah. Ya jangan pakai yang cubluk, tapi nggak perlu yang canggih gitu loh, ngerti nggak? Jadi disesuaikan aja. Misalkan kalau yang sekarang Intel, pakai Intel ya Gen 4 sampai Gen 5, Gen 6 tuh masih nggak apa-apa. Bahkan sebenarnya Gen 3 itu Core i3, Core i5 itu sebenarnya masih bisa sih. Kalau RAM itu sama kayak prosesor karena dia berhubungan sistem ya. Misalkan rig lu punya 4 atau 8 GPU ya. Nggak mungkin kan RAM-nya cuma 2 GB gitu. Karena apa? Karena si sistem juga akan lihat kok ada 8 grafik cuma 2 GB ya, at least 4 GB at least gitu ya. Lebih bagus lagi 8 GB. Kalau misalkan grafisnya 8 misalkan. Gitu. Karena memang si grafis atau semua perangkat di komputer itu akan makan proses, makan resources. Nah, di situ RAM pentingnya ngebalance aja sih. Jadi kadar kepentingannya sama kayak prosesor gitu ya, sama kayak prosesor. Kalau motherboard lebih spesifik. Karena apa? Karena motherboard kan ada slotnya. Nah, itu akan menentukan lo mau berapa GPU di situ. Kalau lo mau 4, ya carilah motherboard dengan 4 slot PCIe ya, minimal 1 PCI Express, 3 lagi PCI yang biasa, karena kan kita bisa pakai riser ya, PCI yang kecil-kecil itu. Atau kalau mau 8 ya carilah apapun yang support gitu ya. Itu memang motherboard lebih spesifik karena itu induknya. Kalau misalkan cuma 2 slot ya udah, itu akan ngebatasin GPU lu cuma 2 gitu, nggak bisa lebih misalkan kayak gitu. Gitu nih Mas Dendi. Ya, 3 poin tadi ya. Iya penting. Om Dendi apakah bisa ngomong, dengerin doang tapi nggak masalah. Kalau emang ini ada pertanyaan sih bisa ditaruh di chat, atau ada opini apa, atau kalau mau ngomong kita invite aja, nggak usah malu-malu. Cuman audio doang Den, nggak ada wajahnya Den. Wajah ganteng lo tetap terrahasiakan. Ya jadi kayak gitu. Jadi intinya secara hardware sih fundamentalnya ya satu motherboard ya, itu akan menentukan berapa jumlah GPU itu pasti ya. Baru sisanya sih cuman ngebalance, dalam artian ya itu tadi, kalau lu naro 4 atau 8 grafik gak mungkin dong cuman 2 GB, at least minimal 4 GB atau 8 GB lah, better kayak gitu sih. Kalau mining sama game berat mana ya? Mining ya. Kalau gue bilang sih game.
Karena apa? Karena kalau game itu dia prosesnya itu kompleks, jadi nggak cuma grafis kan, dia melibatkan prosesor, RAM, dan segala macam. Tapi kalau mining kan dia sebenarnya titik beratnya 80%, mungkin 90% itu di grafis yang kita pakai ya. Kalau GPU mining dia 80%, 90% di grafis. Tapi kalau game lebih merata. Game itu dia mungkin kalau grafis oke lah, katakanlah 75% atau mungkin 70 lah. Sisanya tuh kayak prosesor, RAM itu akan menentukan kayak gitu. Jadi kalau beban lebih berat game. Kalau mining dia beban, cuman dia spesifik dalam artian karena dia konstan, Bebannya cuma ke running VGA ya. running terus, VGA-nya yang kena. Makanya kerjanya itu lebih berat ke VGA yang cepat rusak. Kalau gaming lebih merata sih, dia dinamis lah. Nah, ini sebenarnya ada satu cerita lagi ya, cerita menarik ya. Jadi berapa bulan yang lalu ada sebenarnya temen gue yang ikut nyemplungin gue ke kripto juga sih awalnya. Nah, jadi pas gue main ke sana, ke rumah temen gue itu, gue diajak ke tetangganya, tangga sebelah gitu ya. Pikir kenapa kan masalah komputer. Nggak taunya si tetangga ini bapak-bapak, by the way, misalnya ya udah tua lah, bapak lah. Dia nanya, kalau sekarang kalau gua gelar mining rig itu masih profit apa enggak? Itu berapa bulan lalu ya, bahkan sebelum gua ngaktifin kampung koin lagi ya. Waktu itu kan sempat gua keluar sebentar. Nah, gue jawab sebenarnya kalau untuk saat ini sih mining rig atau mining ya, kalau lo gelar mining itu marginnya kecil. Lo profit kalau lo main kuantitas gede banget gitu ya. Kalau cuma 1 rig 2 rig ya kecil marginnya, menghasilkan tapi lo harus pinter-pinter lah, kecil lah kayak gitu. Terus dia bilang, oh ya udah, soalnya gini, dia bilang ini ada investor dia mau naruh 1 gedung gitu gue. Terus gue bilang lagi, nggak masalah mau ada yang invest 1 gedung kayak ada yang invest 1 hangar kayak berapa miliar, tapi yang jelas pikirin long termnya aja. Kalau memang dia investor apa segala macam, bisa nggak itu duitnya balik, bisa nggak itu balik modal. Karena kan lo tau sendiri ya, semakin gede invest lo balikinnya susah, jelas ya. Terus akhirnya gue jawab, ya coba dipikir dulu Pak. Kalau dari saya sih emang udah pensiun ya. Waktu itu kan bulan Desember ya, gue masih bisa bilang gue pensiun. Saya sih udah pensiun, tapi ngeliat pergerakan Bitcoin bubble saat ini itu lebih profit trading. Misalkan lo ada modal, katakanlah dia bilang, oh dia emang nggak tahu ya, gue nggak tahu bener apa enggak, dia ngomongnya gede banget, gue punya investor ini berapa M, ya itu kita singkirin aja. Terus akhirnya gue bilang, untuk saat ini sih kalau emang bapak punya modal katakanlah besar, itu mendingan trading. Karena trading lebih apa ya, mungkin lebih kelihatan daripada mining. Misalkan bapak punya katakanlah 1 M gitu ya, terus gelar 1 gedung mining rig, masih agak absurd lah. Mendingan 1 M itu ya mending buat trading, itu lebih cepet fast money gitu, ngerti gak? Kayak gitu. Karena fast money bisa jadi, cuman kalau ini pendapat pribadi ya, kalau untuk bermain safe better mining, bener gak sih? Karena dia lebih low risk. Iya betul, di situ memang beda di situ ya. Bedanya mining itu low risk, kalau trading kan high risk. Ya mungkin kalau lo bilang safe, betul. Jadi mining tuh masuknya ke sisi main aman ya, safe point gitu ya. Tapi sekali lagi, kadang kalau gue pribadi yang lihatnya itu tadi, investasi sama titik amannya itu kadang bisa jadi gapnya agak jauh. Yang tadi gue bilang, contoh lah, lo punya 1 M, lo mau gelar mining rig, berapa balik modalnya?
berapa tahun lo bisa nutupin investasi itu, ngerti nggak? Jadi save pointnya tuh ya saking save-nya, jadi tuh investasi besarnya Lama. itu nggak ketutup gitu. Ya ngerti nggak? Itu maksud gua dari sisi investasi dan return of interestnya, gapnya kadang bisa jauh bisa deket, tergantung sekali lagi kayak gitu. Om Deddy mau masuk tuh. Oke siap. By the way kalau mau ini silahkan raise hand ya, show request. Kalau mau ngomong Om Jarwo juga boleh kalau mau ngomong, atau nggak dengerin dong. Halo Om Dendi. Nah ini ada miner sejati nih, ada third opinion. Dengeran kah suaranya? Dengar kok. Gimana Dengeran. gimana gimana? Ya bisa digedein sih. Gimana gimana gimana? Tadi kan udah denger tuh Alfa bilang apa sama cerita gua. Gimana nih dari pendapat Om Dendi nih? Apa itu? Ya katakanlah misalkan ada orang ngasih tahu, minta saran ya. Oh gue punya modal lah, katakanlah besar lah modal MM-an. Gue iya 1 M ceritanya. Ini lebih profit mana? Gua gelar mining rig satu gedung atau gua buat trading? Kalau menurut Om Dendi bagaimana? Ya tergantung orangnya sih om, kayak gitu. Misalnya orang yang misalnya ada waktu buat trading, ya mending ke trading, tapi harus fokus gitu loh. Tapi untuk kalau misalnya mining kan bisa ditinggal gitu. Nah, Jadi masalah waktu aja. iya. Katakanlah orang ini sebenarnya dia baru nyemplung ke kripto. Jadi pengetahuan kriptonya sedikit lah. Mau trading atau mining intinya baru ya. Istilah dalam artian dia baru banget karena dia ngeliat waktu itu kan, ya kalau kita recall akhir tahun 2020 kan sempat bubble ya Bitcoin ya. Kripto sempat bubble juga Ya, kan. iya. Bubble yang pertama, nah itu dia ngeliat pergerakannya kok oke banget nih, terus ya katakanlah dia punya modal kayak gitu. Nah kalau menurut Om Dendi dari segi pengetahuan lebih baik mana nih, orang baru nyemplung dia trading atau mining gitu, kayak gitu. Bagusnya sih trading. Karena apa? Kalau di trading ini bisa save money-nya tuh bisa ketangkap gitu loh. Kalau di tentang harga koin sudah jeblok gitu, ya sudah, wassalam. Paksa matiin rain. Nah, kan gitu. Kalau trading kan masih bisa save koinnya di CL kah, di apa gitu. Bisa diputar lagi. Kalau di mini mungkin bisa dijual alatnya. Tapi kalau asik kayaknya agak susah kalau asik. Asik emang susah juga sih, jual second juga Susah gitu. susah banget Jual ya. second susah. Jadi sebenarnya pengetahuan umumnya tuh lebih fleksibel trading ya, walaupun misalnya katakanlah kita belum bisa baca chart, belum bisa technical analisis, tapi setidaknya trading tuh lebih kebaca yang sih pengetahuannya, kalau gua tangkap kayak gitu ya. Bukannya ini secara apa ya? Kalau gue dari kacamata gue ya Om ya. Kalau menurut gue nih. Ya, silakan. Kalau seumpamanya katakanlah 1 miliar tadi kita beliin rig semuanya, entah satu apa banyak gitu pokoknya jadi sekian, dan kita kita mining di ETH. Kebetulan ETH hancur. Kan kita bisa pindah. Iya bisa. Bener sih. Kita bisa pindah Bisa. Koin yang katakanlah yang lagi bagus apa nih? ETH anjlok. Kita lari ke koin lain gitu ya. Ke Doge misal. Nah, untuk kita putar lain. Yang jelas sih kalau mining bisa mining ETH itu kan cost kayak Doge kan nggak mungkin pakai PGA gitu. Jadi waktu tahun 2019 itu ya larinya ke koin-koin lain memang, tapi ya nggak, profitnya ya jadi makin lama BIP-nya.
Kalau yang bisa mining pakai VGA selain ETH? Banyak ETH sih itu. sebenarnya banyak. Cuma ya profitnya itu. Oke, kita coba invite Paman Jarwo Som ya. Jarwo itu kenapa? Coba invite to speak ya. Mungkin dari sisi trader kan, Paman Jarwo kan trader garis Ya, keras nih. trader. Bisa ngasih pendapat ya. Founder ya. Trader, coba kita lihat mau apa. Tapi emang bener sih sebenarnya gini. Ini udah mulai kelihatan garisnya. Mining sendiri walaupun dia fleksibel ganti-ganti koin, tapi nggak semua koin bisa di mining dengan hardware yang kita punya, ya nggak sih gitu kan sebenarnya kasarnya kan. Iya. Tapi kalau trading ya selama lu punya modal apapun koinnya yang Kalau penting ada bisa marketnya, ada marketnya cemplungin aja gitu ya. Gitu. Nah, gimana Fah? Ada pikiran Kalau lain? menurutku ya kalau menurutku gini loh. Masalahnya kalau seumpamanya apa ya, kita kan ngelihat psikologi seseorang juga kan. Ngelihat psikologi kita masing-masing. Kalau seumpamanya manusianya nggak bisa nahan emosi, Itu susah ya. ya kan, nggak bisa nahan emosi. Sudah pasti. Nah itu jauh-jauh deh lah dari trading gitu kan. Atau itu ya nggak? itu emang bawaan sifat mungkin gitu ya. Iya. Ada juga yang situasional gitu sifatnya gitu. Contohnya kalau seumpamanya kita lagi kacau kah atau apa, walaupun emosi kita itu cenderung terbiasa stabil gitu, di saat kita menemukan masalah sesuatu, pas kita terjun pas kita lagi trading, kan itu harus benar-benar tenang. Banyak aspek gitu yang harus dilihat dari trading. Halo. Mining. Oh iya. Halo Paman Jarwo, sebentar. Halo Paman Jarwo. Apakah ada suaranya? Ini gimana dari sisi trader nih? Dari sisi trader nih pendapatnya nih, mining versus trading. Ini seru juga nih sebenarnya nih. Kalau saya sendiri kayak di mining ini. Iya, kenapa? Suaraku bisa masuk enggak Om? Masuk sih. Masuk. Cuman kecil. Masuk, tapi kecil Om. Dideketin aja. Deketin. Kalau enggak kalian bisa klik kanan user volumenya masing-masing, bisa digedein. Oke. Masuk. Silakan. Ini aku pakai TWS Om, jadi mic-nya ada di telinga. Mungkin Oh, itu gitu. kelihatan. Nggak apa-apa lah. Kedengeran kok. Gimana? Iya. Tadi gini nih, sebentar ya. Ceritanya gini Paman Jarwo. Katakanlah ada orang punya kapital besar lah, 1M lah katakan ya. Kita set marginnya 1M. Terus dia pengetahuannya barulah di dunia kripto, baru nyemplung lah. Dia nanya nih, enakan mining atau trading? Dari sisi apanya? Pokoknya dari sisi mungkin sisi balik modal, sisi profit, atau sisi pengetahuannya nih. Pengetahuannya fleksibel mana nih? Karena katakanlah dia belum pengalaman gitu ya, newbie lah gitu. Kalau menurutku sih, ini kan dianggap benar-benar nol. Iya. Pengetahuan tentang mining juga nol, trading juga nol. Betul. Kalau menurutku sih lebih baik nyemplungnya di trading Om. Kan pengetahuan tentang trading lebih mudah dipelajari secara otodidak ataupun YouTube. Kalau mining itu terlalu kompleks, harus ada siapin alat, harus ada internet, banyaklah komponen yang perlu diperhatikan. Berarti semuanya Apalagi kalau orangnya yang punya modal itu punya basic suka berisiko, aja udah di trading. Berarti menitik beratkan kalau
si pemula itu ya, si newbie itu kalau pengen turun ke dunia Iya. kripto, Anda harus coba trading dulu. Kalau Kasarnya gitu ya. kalau kalau targetnya bikin profit, mungkin high risk juga kalau di trading. Cuman kalau dia niat belajar sih bisa dua-duanya. Maksudnya kalau dia rencana nyemplung ke kripto, mau tahu seluk-beluknya ya harusnya dua-duanya. Berarti konteksnya harus dirubah nih Pak, bukan masalah pengetahuan. Kalau seumpamanya kita berbicara tentang profit, nyari profit gitu kan, Ya, berarti ke trading. harusnya. Tapi balik lagi ke pribadi kita. Kalau dia takut sama risiko juga nanti jalannya nyendat-nyendat. Oke, Kan di situ faktor ya. ya. Intinya gini, udah mulai kelihatan sih. Makanya tadi gue bilang kenapa perspektifnya itu ada dua biasanya. Ya pertama pasti orang punya kapital, dia ngarap return investmentnya ya, entah dia cepet atau banyak. Yang kedua pengetahuan tadi, kasarannya ya mungkin pengetahuan kedua ya. Karena apa? Kalau dia ngeliat returnnya gede, pengetahuan bisa dicari. Tapi juga nggak usah nggak bisa ditampi. Kalau ada orang newbie nyemplung ke kripto, pasti yang pertama dia cari adalah yang gampang ya kan. Nggak mungkin dia mau yang susah dulu, walaupun emang ROI-nya gede, tapi dia akan icip yang gampang dulu nih. Apaan nih yang gampang? Mungkin trading ya, dia cuma nyemplungin kapital, terus mungkin baca-baca sedikit, tunggu naik atau turun, dia buy sell kayak gitu ya. Kalau mining memang lebih kompleks. Karena apa? Karena pengetahuannya nggak cuman dari sisi kripto, tapi dari komputer yang jelas. Dari sisi komputer, kita harus tahu ngeset mining rig dari teknis komputer. Kita harus tahu ngeset komen miner dari sisi komputer tentunya, kayak gitu-gitu sih, kayak gitu-gitu. Oke, ada pendapat lain? Ya, itu kan susah Pak. Kalau Gimana Om Jarwo tadi? Kalau apa? ya, itu kan susah kalau buat newbie yang nggak benar-benar nggak ngerti komputer, nggak ngerti jaringan, terus dia harus ngapain, cari koinnya juga kan agak lumayan sulit itu, yang profitable. Kita invite to speak. Coba ini ada Nah, satu miner itu. lagi nih. Ini minernya udah 3-1 nih. Pro skornya nih. Hanya semua ya. Tenda Om. Ya baik lagi. Memang sebenarnya masih relatif ya. Karena kalau saya lihat pengetahuan itu kan relatif. Ya trading pun awalnya simple bisa dibikin kompleks kan. Ya namanya technical analysis apa segala macam, baca chat itu kompleks. Iya, banyak. Bahkan mining pun yang kelihatan kompleks bisa simple. Karena apa tadi, misalkan miner gate, nice hash itu kan juga simple ya kan. Tergantung aja nih dia mau nge-shoot yang mana. Kasarnya gini, pengetahuan yang simple akan menghasilkan sesuatu yang simple, yang kecil. Ya, trading nggak gitu kan. Trading kasarnya cuman baca chat, oh naik jual gitu doang kan. Ya gitu doang. Beda sama misalkan yang kayak teknikal nih, dia tunggu sampai poin apa segala macam sampai dia profit maksimal. Mining pun sama. Kalau cuman simple nice hash miner get ya mungkin ya begitu. Kalau emang nggak paham, kecuali yang udah paham kita bisa ganti-ganti kayak gitu. Jadi pengetahuannya sebenarnya memang bisa dibikin simple atau dibikin kompleks kayak gitu.